te has follado una muerta. Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel YouTube Barbar. Oke, kali ini saya akan membahas alur cerita film tentang mayat nih. Wah, mayat apa nih? Mayat yang bisa bicara, mayat yang hidup kembali, atau mayat yang diajak mantap-mantap nih? Waduh. Ya, jadi semuanya ada nih guys. So, jadi alur cerita film yang akan dibahas kali ini adalah film asal negara Spanyol berjudul The Corpse of Anna Fritz ya. Yang mungkin film ini memiliki genre-genre horor-horor ngeri-ngeri mantap gimana gitu ya. Oke, jadi film ini menceritakan tentang 3 orang pria yang salah satunya penjaga kamar mayat, di mana mereka mendapatkan karma yang sangat luar biasa setelah mereka memperkaos atau meniduri mayat artis cantik bernama Anna Fritz yang sangat terkenal di Spanyol. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Jadi di awal adegan ini terlihat ada seorang pria yang mengantar mayat perempuan ke kamar jenazah. Dan mayat itu adalah mayat artis terkenal di Spanyol bernama Anna Fritz. Dan diceritakan berita kematiannya itu menjadi trending topik di Spanyol. Suatu ketika si penjaga mayat yang bernama Pau, dia membuka penutup mayat dan sengaja memfoto atau memotret wajah si jenazah Anna Fritz ini. Entah untuk apa tujuannya ya. Lalu diceritakan ada 2 teman si Pau yang berniat ingin melihat foto mayat artis Spanyol itu. Teman-temannya itu bernama Ivan dan Safi. Si Ivan dan si Safi ini menghampiri ke rumah sakit tempat kerja si Pau untuk meminta foto jenazah si Anna Fritz ini. Yang memang seharusnya dilarang ya untuk memfoto atau memotret mayat itu karena akan kena pasal hukum. Namun mereka kekeh karena emang mereka diceritakan 3 pria begundal dan pengangguran yang doyan party ya. Tibalah di luar rumah sakit dan si Pau ini langsung memberikan foto si Anna Fritz ini kepada teman-temannya itu. Karena mereka tidak puas hanya melihat foto saja, mereka pun meminta kepada si Pau untuk mengantarnya masuk ke kamar jenazah karena ingin melihat aslinya. Tibalah mereka ini di kamar mayat sampai akhirnya mereka menemukan dan melihat mayat si Anna Fritz ini. Seketika si Ipan yang cabul ini membuka penutup mayatnya dan akhirnya tidak tertutup sehelai benang pun. Nah, saat dia melihat cantik dan mulusnya mayat si Anna Fritz ini, si Ipan tiba-tiba bertanya kepada si Pau, apakah mayat seperti ini masih bisa ditiduri? Si Pau dengan lancang mengatakan, masih bisa, karena Miss V, anjay, Miss V anjir, masih samanya dengan wanita yang masih hidup. Seketika si Ipan langsung bertanya kepada si Pau, bagaimana caranya? Si Pau ini langsung memberitahu caranya. Namun si Safi, teman satunya lagi, sempat menentang perbuatan si Ivan dan si Pau itu karena takut terjadi apa-apa. Namun si Ivan itu tidak mendengarkan bacotan dari si Safi ini. Sampai akhirnya terjadilah seorang mayat artis cantik yang diperkaos oleh pria bejat ya. Lalu setelah itu si Ivan yang sudah puas karena sudah melakukan pengecrotan, kembalilah dia ini ke ruang belakang kamar mayat. Di situ si Pau yang mungkin juga engas melihat si Ipan tadi, si Pau pun saking goblok dan tololnya, dia ikut melakukan perbuatan laknatullah itu. Sampai akhirnya, anjir, di sini gue lumayan ngakak sih guys. Saat si Pau ini mungkin lagi enak-enaknya ya, saat itu juga mayat si Anna Fritz ini tiba-tiba membuka mata, dan saat si Pau anjing, kintil, dia pun kaget melihat mayat si Anna Fritz hidup lagi, yang tadinya mungkin dia yang tadinya mungkin dia udah di ujung balik lagi ke dalam dan alhasil dia pun gagal pengecrotan ya, gagal cerot gitu. Bangsat anjir, kenapa gue ketawa gitu lihat skrip sendiri ketawa anjir. Oke lanjut, seketika teman-temannya yang mendengar si Pau berteriak, mereka langsung menghampiri si Pau. Mereka kaget juga nih saat melihat ternyata si Anna Fritz bisa hidup lagi. Di situ mereka kaget, namun si Safi yang masih mempunyai hati nurani, dia seketika langsung memberikan air minum dan memakaikan baju kepada si Anna Fritz ini. Si Safi juga meminta kepada si Pau untuk segera memanggil dokter karena si Anna Fritz ini kembali hidup ya. Namun permintaan si Safi itu ditentang oleh si Ipan karena si Ipan takut si Anna yang sudah sadar melaporkan perlakuan si Ipan dan si Pau kepada polisi. Namun si Safi ini kekeh harus melaporkan bahwa si Anna Fritz ini sadar kembali. Dan seketika terjadilah perdebatan antara si Ipan dan si Sapi sampai akhirnya mereka pun baku hantam ya. Dan si Pau yang masih soak, dia pun terdiam tanpa kata dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya si Pan ini tidak sengaja memukul si Safi sampai jatuh. Sampai si Safi ini menderita atau mungkin mengalami pendarahan ya.
Makin shock lah mereka ini. Si Safi pun langsung dibawa ke belakang ruangan kamar jenazah oleh si Ipan. Saat di ruang jenazah, si Ipan ini mencoba untuk menyadarkan si Safi dan si Pau kembali ke ruangan jenazah untuk membersihkan ceceran darah yang ada di lantai kamar mayat. Saat mencoba disadarkan, saat itu juga datang rekan kerja si Pau yang shift malam. Haces mala cara, He tenido más que... Ana Fritz, la actriz, la tenemos por aquí en el depósito. Vamos. Saat itu si Ipan makin panik saat si Safi terlihat makin tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya si Safi ini tidak terselamatkan. Bingunglah si Ipan ini. Karena si Ipan ini bingung sekaligus sedih dan dia pun juga ketakutan karena dia takut ketahuan polisi dan takut dipenjara. Akhirnya si Ipan ini berniat menyembunyikan mayat si Safi di tempat sampah. Si Ipan dan si Pau pun segera pergi keluar untuk melihat situasi. Nah, saat itu juga si Anna Fritz yang sudah sadar, dia mencoba untuk menelepon ayahnya menggunakan HP milik si Safi dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia sadar dan hidup kembali dari kematiannya. Namun saat itu juga si Ipan langsung menarik HP-nya dan memarahi si Anna ini. Saat itu juga si Ipan langsung mengusulkan kepada si Pau bahwa mereka juga harus membunuh si Anna Fritz karena memang awalnya si Anna ini diketahui publik memang sudah meninggal ya. Namun si Pau yang memang orangnya penakut dan dia pun langsung bingung nih. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia mendengar si Anna ini tetap memohon untuk menyelamatkannya. Namun si Ipan yang ketakutan dia pun enggan mengikuti kemauan si Anna ini. Sampai akhirnya dibawalah tubuh si Safi ini dan disembunyikan oleh si Ipan dan si Pau keluar dekat tempat sampah. Dan di kamar mayat pun tidak ada siapa-siapa, hanya ada si Anna dan mayat lainnya. Si Anna yang masih dalam keadaan lemas ini mencoba untuk melarikan diri dan sempat ketakutan karena melihat si Ipan yang tiba-tiba kembali dengan cepat. Namun si Anna ini akhirnya bisa berhasil sembunyi dan dia bisa berhasil naik lift. Namun saat dalam lift si Anna ini apes karena ternyata dia ketahuan oleh si Ipan. Dan kembalilah dibawa ke kamar mayat. Saat di kamar mayat si Ipan ini meminta kepada si Pau untuk membunuh si Anna Fritz ini secara diam-diam dan kalau bisa tanpa jejak ya. Dan saat itu juga si Ipan keluar untuk melihat situasi. Namun saat di kamar mayat, si Pau ini tiba-tiba tidak tega melihat keadaan si Anna Fritz yang hidup kembali malah harus dibuat meninggal lagi. Saat itu juga si Pau malah tiba-tiba bersekongkol dengan si Anna ini. Dan dia memberitahu kepada si Anna, "Kau pura-pura mati saja di depan si Ipan, aku tidak akan membunuhmu." Dan si Pau juga menyuruh untuk si Anna untuk cepat-cepat memakai baju dan kabur saat si Ipan dan si Pau ini sudah meninggalkan kamar mayat. Saat itu juga si Ipan kembali dari luar. Dia bertanya kepada si Pau, "Apa kau sudah membereskannya?" Si Pau pun menjawab sudah. Nah, saat si Ipan ini merasa sudah beres semua dan dia merasa tenang, si Ipan dan si Pau pun berniat untuk pulang dan kabur. Namun saat di depan lift tiba-tiba si Ipan ini kehilangan sesuatu di dompetnya. Sampai akhirnya dia kembali lagi ke kamar mayat untuk mencari barangnya yang hilang. Si Pau yang sudah bersekongkol dengan si Anna sempat kaget dan meminta kepada si Ipan agar besok saja untuk kembali. Si Ipan ini melihat si Anna yang masih sadar dan sudah memakai baju yang ada di depannya. Seketika si Ipan ini marah kepada si Pau dan mengatakan bahwa si Pau ini mengkhianati dan membohonginya. Dihajarlah si Pau ini oleh si Ipan sampai akhirnya saat si Ipan ini menghajar si Pau, tiba-tiba si Anna ini langsung mencolok si Ipan menggunakan alat yang dia pegang. Jackpot lah si Ipan ini oleh si Anna Fritz. Karena mungkin si Anna juga kesal akan kelakuan laknatullah dari si Ipan ini ya. Si Pau pun kaget akan perlakuan atau tindakan si Anna terhadap temannya itu. Dan saat itu juga karena si Anna ini sudah kepalang emosi, dia pun menghajar juga nih si Pau ini. Yang mungkin si Pau ini sudah memperkaos dirinya di awal ya saat si Anna dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan endingnya si Anna Fritz yang tadinya meninggal malah hidup kembali. Dan malah penjaga kamar mayat dan teman-temannya yang usil ini yang kena karmanya ya. Dan tamatlah filmnya ini guys. So itu dia guys alur cerita film The Corpse of Anna Fritz ini. Menurut gue filmnya lumayan seru ya. Walaupun mungkin durasinya kurang panjang ya. Kalau kalian nonton filmnya durasinya tuh cuman 1 jam 10 menit kalau nggak salah ya. 1 jam 15 menit lah ya, kurang lama ya menurut gue. So sampai bertemu lagi di alur cerita film berikutnya guys. Sampai jumpa.